Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Susi dan ARS. Pada kali ini saya akan bahas tentang lovebird betina. Lovebird betina yang susah gacor setelah pakai pakan kenceng. Nah, pertama itu karena ketidakpahaman antara birahi kawin si lovebird dan ketinggiannya emosi. Nah, jadi kawan-kawan, seperti ini penjelasannya. Jadi bila mana si lovebird tidak gacor-gacor setelah berbulan-bulan, lebih dari 2 bulan, ketika pakai pakan kenceng, itu karena disebabkan oleh birahi. Jadi ketidakmungkinan adanya emosi. Nah, jadi untuk untuk si lovebird bunyi itu harus ada emosinya. Jangan tergantung kepada birahi aja, tapi harus ada emosinya. Dan perawatannya juga ini hanya simple saja gitu kan. Hanya simple saja. Setelah berbulan-bulan lovebird hanya ngembung, hanya galak, terus hanya dan juga ada beberapa lovebird yang akan terjadi gestang, terus cabul. Nah, itu dampaknya karena ditinggikannya terus birahi dan si lovebird tersebut emang karakter birahi, terus kita pakai pakan kenceng, terus kita nggak dinaikin, terus si lovebird tersebut nggak dinaikin sama kita emosinya. Nah, itu bisa mengakibatkan seperti itu. Nah, dan untuk agar gacornya, pertama itu si lovebird betina itu kita jemur setiap hari. Dijemur dari jam 7 sampai jam 11 kita jemur terus setiap hari. Setelah jemur kita angin-anginkan, jangan dimandikan. Setelah jemur kita angin-anginkan, kita taruh lagi di tempatnya, terus seperti itu. Pasti yakin akan gacor dengan sendirinya, dengan seiringnya dijemur, dengan seringnya dijemur itu akan gacor. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu bisa dikasih untulan baby yang baru 5 bulan, baru umur 4 bulan, itu kasih baby.
taruh di satu sangkar, terus kerodong satu hari satu malam, kerodong aja gitu. Nah itu dilakukan seminggu 2 kali. Nah untuk selanjutnya minggu yang kedua itu ganti lagi babynya, untulannya ganti lagi terus aja. Diulang-ulang, ganti lagi. Nah dan yang ketiga, untuk yang ketiga itu bisa dilakukan dengan umbar. Bila mana teman-teman mempunyai umbaran murai, nah lebih bagus itu. Umbaran murai kan 5 meteran ya, apa 6 meter gitu, kurang lebih segitu. Jadi diumbar 1 minggu 3 kali, terus aja diumbar. Nah untuk pengumbaran itu pakannya harus diganti dengan pakan polos. Setelah diumbar, taruh lagi di tempatnya, udah cukup. Lakukan berulang-ulang sampai si nada labet titiknya. Ini yang ketiga ini sih titiknya pemberhentian. Yang pertama dijemur, yang kedua dikasih baby, yang ketiga diumbar. Ini pemberhentiannya di titik bila mana si labet tersebut sudah bernada minor. Ingat, sudah bernada minor, pakan ganti polos. Untuk yang pakannya yang ganti polos itu yang ketiga aja. Yang diumbar itu pakan pakai polos. Yang untuk yang ke satu yang kedua itu pakan tetap kenceng aja. Nah setelah nadanya minor ganti polos, baru kita latih ke lapangan. Setelah nada minor baru kita latih ke lapangan, dan kita mandikan malam terus rutin. Jangan sampai berhenti. Kalau sudah nada minor ya mandi malam, bila mana gacornya sudah bocor, sudah gacor, sudah mendekati dobelan, ngekek, sambung lagi 1 jam sudah benar-benar gacor, setengah jam sudah benar-benar gacor, 1 jam emang benar-benar udah gacor, itu terus gas lapangan. 1 minggu 3 kali, 1 minggu 4 kali, terus aja gas lapangan. Nah bila mana bila mana di lapangan sudah berani ngekek, walaupun hanya sekali ngekek, itu kita wajib kasih untulan. Dikasih untulan itu betina, biar simpel gitu, perawatan enggak terlalu susah kalau dikasih betina. Beda dengan dikasih langsung lolohan, itu nanti setelah benar-benar si labet itu dobelan full, dikasih benar-benar harus dobelan full itu kalau dikasih lolohan. Bila dikasih untulan jantan, jadi bukan untulan, jadi pasangan, dikasih pasangan jantan, itu ya kita harus sabar. Emang simpel, tetapi kita harus sabar. Sabarnya dengan apa? Dengan menunggu si betinanya setelah dikawin itu pasti nelor. Nah itu ketika kita harus sabarnya dari situ. Bila mana dipasangkan dengan jantan ya harus sabar menunggu. Ketika bertelur harus beres dulu
bertelurnya. Ketika sudah bertelur kita harus dirawat lagi gitu kan, kita harus rawat lagi dengan penjemuran setelah bertelur itu. Ya emang lebih efektif dikasih dulu itu aja lah, dikasih dulu untulan betina bila mana titik gacornya sudah ngekek di lapangan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.